warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurbaiti Kumala dari kelas 10 MIA 1 ingin menjelaskan bab 2 bagian D, pertahanan dan keamanan negara. Pembahasan pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama atau sipil dan militer. Diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut juga kekuatan pertahanan dan di beberapa negara misalnya Jepang, Angkatan Bela Diri. Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks acara fisik militer yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting atau pita. Dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnold Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal to deter atau mengalahkan to defeat suatu serangan. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, yaitu dilema keamanan security dilemma dan dilema pertahanan atau defensive dilemma. Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru dalam suasana anarki internasional membuatnya semakin rawan terhadap kemudian serangan pertama pihak. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang mungkin dilakukan pihak lain. Dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif dan hanya terjadi dalam lingkup nasional terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka. Pertahanan udara, sebelumnya pertahanan terhadap pesawat, pertahanan rudal dan lain-lain. Tindakan taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang atau membalas serangan. Jenis pertahanan dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer dan pertahanan non-militer atau nirmiliter untuk menghadapi ancaman
militer atau nirmiliter. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan atau Komcat adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. Sumber daya nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materi strategis. Faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen, yaitu paramiliter, polisi Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Perlindungan Masyarakat Linmas, lebih dikenal dengan sebutan Pertahanan Sipil, Hansip, Satuan Pengamanan Satpam, Resimen Mahasiswa Menwa, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Bela Diri, Satu Tugas, Satgas, Partai. Pertahanan adalah sebuah sistem yang harus diterapkan sebagai sebuah kesadaran bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan. Pertahanan negara melingkupi bidang-bidang politik, sosial, budaya, persatuan, ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan negara. Persoalan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal. Rumit karena perkembangan konsep dan ketidakpastian setelah berakhirnya perang dingin dan politikal, karena landasan konstitusional, sejarah maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru. Salah satu konsekuensi penting adalah perlu ketentuannya yang mengatur level of agreement dan instrumen yang boleh digunakan dalam setiap bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan nasional. Demikian penjelasan dari saya tentang keamanan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.